Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ummahat? Apa kabar ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat menjalani ibadah-ibadah Ramadan, menguatkan ya. Hari ini kita akan lihat sekeliling kita, karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Maka kita coba, ketika kemarin kita fokus dengan diri kita sendiri, belajar, beribadah, coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat yang lain, bagaimana saudara-saudara sekeliling kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan rumah kita, bagaimana mereka. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Banyak hal yang kadang-kadang membuat hati kita tersentak, perih, pedih melihat kondisi generasi kita di akhir zaman ini. Mari kita bersama-sama menguatkan saudara-saudara kita. Hari ini betapa banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh handphone yang ada, yang kita bekali kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Bagaimana tidak? Anak-anak kecil sudah pandai bermain game online, sudah pandai ikut judi online. Bahkan anak-anak masih sekolah SMA, banyak yang juga senang mengikuti permainan game online dan judi online. Sementara tidak sedikit para ibu-ibu di sekeliling kita juga yang terjebak dengan pinjaman online. Semua yang serba online tapi yang buruk-buruk. Bagaimana cara kita membekali diri kita untuk menguatkan mereka, supaya mereka menjadi resisten terhadap hal-hal yang buruk, supaya mereka menjadi lebih baik lagi untuk mengawal generasi ini. Ummahati fillah, mari kita bersama-sama tengok saudara-saudara kita. Jangan fokus dan asik dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita membantu mereka untuk bangkit, membantu mereka untuk bersemangat. Jangan sampai nanti kita ditanya kepada Allah, ya, ditanya Allah, apa yang sudah kita lakukan dengan sekitaran kita. Mari kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf, bahwa semua yang hadir judi online, pinjaman online, kemudian game online, bahkan itu merusak moral bangsa. Kemudian haram, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Hanya dengan dekat kepada Allah, mari kita ajak mereka untuk mentaati Allah. Mari kita ajak mereka untuk memperbaiki diri bersama-sama. Mari kita perbaiki salat kita, supaya salat kita menjadi pembuka di hadapan Allah, menjadi pembuka rahmat Allah, menjadi pembuka kasih sayang Allah kepada kita. Maka dengan salat kita bisa memberantas yang mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, semoga salat yang kita dirikan, kita perbaiki, kita lakukan 5 kali sehari ditambah salat-salat sunnah kita, menjadi penguat diri kita terhadap bisikan-bisikan setan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Kebutuhan-kebutuhan yang selayaknya belum patut kita penuhi, kebutuhan-kebutuhan tersier, kebutuhan-kebutuhan mewah, itu hadir menjadi suatu kebutuhan karena tululnya amal, tingginya angan-angan kita terhadap hal-hal yang demikian. Dan itu terjadi karena begitu mudahnya akses yang kita lihat dari handphone. Maka mari para ummahat, lihat sekali lagi ananda di rumah. Apakah ananda kita bisa menjadi resisten, bisa menjadi kebal terhadap pengaruh-pengaruh negatif handphone? Mari kita kuatkan. Semoga apa yang kita lakukan untuk putra-putra bangsa dan putri-putri bangsa ini menjadi salah satu saksi kebaikan di hadapan Allah kelak. Bagaimana Allah akan merubah nasib kaum kalau kita sendiri justru
menceburkan diri di dalam kebinasaan. Kita zalim kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak pernah taubat. Mari kita bertaubat, kita bermuhasabah. Itu salah satu wujud adab kita kepada diri kita sendiri. Dan jangan pernah putus asa bahwa Allah itu setiap saat hadir di dalam diri kita. Hanya apakah kita mampu merasakan kehadiran Allah di setiap detik waktu kita. Kalau kita sendiri tidak pernah memperbaiki taubat kita kepada Allah, maka mari kita bertaubat. Dengan taubat kita kepada Allah, insya Allah malaikat-malaikat pun akan turut mendoakan kita agar kita diampuni dosanya, agar kita dijauhkan dari api neraka. Dan malaikat menginginkan kita semua yang bertaubat itu masuk surga. Bahkan malaikat minta kepada Allah agar orang-orang mukmin yang bertaubat itu dijauhkan dari kejahatan dan kemalangan ketika hidup di dunia. Apakah ini tidak cukup untuk kita? Mari sahabat, mari ummahat, kita kuatkan saudara-saudara kita agar mereka mendekat kepada Allah, agar mereka berlari kepada Allah dan mereka semakin mencintai Allah. Maka cukuplah Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah yang akan menjadi pelindung kita, yang akan mencukupi semua keinginan kita. Jangan kita tulul amal. Ucapkan permohonan ampun kepada Allah sehingga apapun kemewahan, apapun hal-hal maksiat, apalagi yang hadir ke hadapan kita, tidak sampai mempengaruhi mata, telinga, dan hati kita. Mari kita berlindung kepada Allah agar mata ini kita gunakan saja untuk melihat kebaikan, agar telinga ini kita pakai untuk mendengar kebaikan, dan lisan ini kita pakai untuk mengucap kebaikan. Ya Allah, semoga tangan kita, tangan-tangan yang selalu melakukan kebaikan, dan kaki kita, kaki yang melangkah kebaikan. Maka kalau sudah semuanya kita laksanakan, kita ajak saudara-saudara kita menuju kebaikan, menuju ketakwaan kepada Allah. Kita hanya berharap Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita, Allah yang akan mengampuni dosa kita, dan hanya Allah yang akan memberikan kemenangan yang agung di dunia dan di akhirat. Mari saudaraku, kita nikmati sisa-sisa Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Semoga dari Ramadan ini kita meningkatkan kualitas diri menuju insan yang bertakwa, menuju insan yang menuju hidup mulia di dunia dan akhirat. Mari saudaraku, kita semangat memperkuat diri, semangat memperkuat orang-orang di sekeliling kita untuk meraih kejayaan Islam di negeri ini. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.